hadhihi al-munasabah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaris lupa saya. Qadarullah. Biasa saja sholat subuh di sana. Baik, saya kira Jumat. Setelah selesai subuh, ini hari Sabtu terus kajian. Ya, jadi kadang lupa itu ya. Kalau sudah lupa ya lupa gitu ya. Kata Allah. Untungnya kita di Jatibening dekat kita. Cuman 10 menit jadi ya bisa dikejar. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah. Para hadirin, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara huru-hara di hari kiamat adalah setelah manusia itu dibangkitkan, manusia tiba-tiba berada di padang yang sangat luas sekali, seperti lautan yang tidak bertepi. Bedanya dia di tanah yang putih, tidak berujung, disebut sebagai sahara atau padang mahsyar, di mana di situ manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak telanjang, dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki. Tentunya kejadian ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dan ketika itu manusia menunggu hisabnya masing-masing. Dari manusia pertama yang lahir sampai manusia terakhir yang meninggal, mereka akan mendapatkan giliran hisabnya. Jadi tahapan setelah mereka itu dikumpulkan adalah tahapan yang sangat menegangkan sekali, yaitu menunggu bagiannya masing-masing. Setelah dihisab, manusia setelah diverifikasi tentang amalnya, mana itu amal baik, mana itu amal buruk, manusia diberikan catatan amalnya. Ada yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, ada yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya di balik punggungnya. Ada yang bergembira dengan catatan amalnya, dan ada yang sama sekali tidak mau melihat catatan amalnya. Semuanya menerima laporan catatan amal ketika di dunia, dan catatan tersebut sangat detail sekali. Sampai-sampai ada yang berbicara, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa? Semuanya dihitung, tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar. Semuanya ada dalam catatan ini. Jadi sangat detail sekali. Berarti yang kecil-kecil itu yang mungkin kita anggap remeh, itu ada. Itu ternyata ada. Apalagi yang besar.
tentunya kita ingin sekali catatan amal kita itu tipis, hanya selembar, 2 lembar, 3 lembar. Pengennya gitu. Dan itu isinya baik-baik semua, pengennya seperti itu. Tidak banyak gitu ya. Atau kita terima tebal tapi dengan tangan kanan kita. Subhanallah. Ya, kebaikannya banyak, keburukannya sedikit sampai besar ininya catatan amal itu. Ya, mudah-mudahan kita hidup banyak kebaikan dan sedikit keburukan. Kalau ingin banyak kebaikan, banyaklah berbuat baik untuk orang lain. Nah, setelah diterima itu catatan amal, tahapan berikutnya adalah amal-amal itu tadi masuk dalam proses penimbangan. Inilah yang disebut dengan al-mizan. Jadi setelah dikumpulkan, dihisab, diterima catatan amal, diverifikasi semua, masuk dalam tahapan berikutnya. Mizan, catatan-catatan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini proses yang sangat menentukan sekali. Mizan. Dan mizan itu hak adanya, benar-benar ada. Timbangan itu betul-betul ada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yawma idzin haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dalam surah Al-A'raf, dan timbangan pada hari itu adalah benar adanya. Maka barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dalam surat Al-Qari'ah pun ada, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, hidupnya akan hidup penuh dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ringan timbangannya, celaka. Narun hamiyah, neraka yang tentunya menyala-nyala bagi dirinya. Ringan timbangan kebaikannya sehingga dia kalah oleh timbangan keburukannya. Jadi semua ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mizan itu ada. Satu pertanyaan, berarti amal itu nanti berbentuk, ya kan? Amal itu bagaimana kok bisa ditimbang begitu? Bagaimana kok bisa ditimbang? Nah, jawabannya adalah nanti Allah akan memvisualkan amal di depan kita. Bagaimana visualnya? Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu visualnya seperti apa. Yang jelas amal itu bisa divisualkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa di alam kubur itu setelah ditanya oleh malaikat dengan pertanyaan kubur, ada yang bisa menjawab dengan baik, ada yang tidak bisa menjawab. Ketika orang itu bisa menjawab dengan baik, maka dikatakan
langit itu tadi, siapakah Anda? Begitu indah sekali penampakannya. Apa kata orang itu? Ana amalun as-salih. Saya adalah amal baik. Jadi saya adalah amal baik, menemani dia sampai nanti di hari kiamat. Sampai orang itu saking senangnya dia berkata, Ya Allah, aqimis sa'a, ya Allah, segerakanlah hari kiamat, ya Allah, segerakanlah hari kiamat, ya Allah. Karena ketika di kubur dia sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dinampakkan oleh Allah surganya, sangat rindu sekali dia kepada hari kiamat, ingin sekali dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tetapi orang yang buruk amalnya, ditanya oleh malaikat, dia tidak bisa menjawab. Ditanya ISGH, enggak apa. Bukan ditanya itu, bukan ditanya singkatan. Dia nggak bisa jawabnya bukan karena pertanyaannya singkatan, bukan itu. Ditanya oleh malaikat tentang pertanyaan yang mungkin kita gampang sekali menjawabnya, tapi orang ini nggak bisa jawab. Dia hanya menjawab ha, seperti itu saja, nggak bisa. La adri sami'tuhu an-nas yaqulu hakadha faqultu. Itu aja dia. Saya nggak tahu. Seperti itu. Padahal di sininya ketika ditanya, "Ma dinuk, apa agamamu? Siapa Tuhanmu?" lancar di sini. Tapi amalnya buruk. Sehingga dia tidak bisa menjawabnya. Ketika itu dikatakan, sempitkanlah kuburnya, gelapkanlah kuburnya. Jadi kuburnya sempit sampai merusak tulang-tulang rusuknya, tersiksa dia, dan dinampakkan neraka dari situ saat itu juga dinampakkan. Dan tiba-tiba muncul seseorang berwajah buruk, berpakaian hitam, ya, kemudian memberikan bau yang menyengat, dan dikatakan, siapakah Anda? Dia bilang, saya adalah amal buruk. Jadi amal itu di alam kubur divisualkan dengan sosok. Yang ingin saya tarik adalah bahwa nanti dalam proses penimbangan bisa jadi amal divisualkan. Kita tidak ngerti dalam bentuk apa. Yang jelas nanti akan ditimbang. Ini amal baikmu, ini amal burukmu. Akan divisualkan. Dan penimbangan itu penimbangan yang sangat detail. Semuanya ditimbang. Bahkan dalam hadis Biqa'ah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada seseorang yang dinampakkan amalnya, divisualkan amalnya bergulung-gulung, amal buruknya, dan dia mengakui, ini kamu A, kamu dosanya B, C, D, sampai Z, sampai A, B, A, C, A, sampai E, terus sampai luar biasa, dia akui itu semua. Hampir tidak ada amal baiknya, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bergulung-gulung, disebutkan dalam hadis Biqa'ah itu. Wih, luar biasa. Dan amal baiknya hanya Biqa'ah, hanya bukan selembar, secuil kertas. Di toko itu kartu, dan itu pun diperlihatkan. Subhanallah, maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak diperlihatkan. Faman thaqulat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal sedikit pun itu kebaikan, pasti akan diperlihatkan. Dia
dari bangun subuh sampai menjelang tidur, bahkan tidur itu mungkin dosa itu. Luar biasa itu. KTP-nya ternyata namanya dosa. Jadi luar biasa dari awal sampai akhir dosa semua. Ternyata ada satu amal kebaikan dan itu diperlihatkan oleh Allah. Ternyata amal kebaikannya adalah la ilaha illallah. Ada amal kebaikan. Makanya ditimbanglah la ilaha illallah di sini. Ditimbanglah amal-amal buruknya di sebagian dirinya. Maka famalat bihinna la ilaha illallah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah. Subhanallah. Kalau gitu gampang Sar, tinggal la ilaha illallah aja Sar. Aman Sar, korupsi, nipu, apa semua aman Sar. Kalau gitu kan logikanya begitu. Tapi la ilaha illallah yang seperti apa? Kan begitu. La ilaha illallah yang seperti apa yang memberatkan timbangan. Enggak sembarangan orang nyebut la ilaha illallah aman, dah nyebut la ilaha illallah aman. Dari hadis yang tadi itu tidak seperti itu. Karena Allah Maha Adil. Allah Maha tahu la ilaha illallah seperti apa. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya, dialah yang akan masuk surga. Nah itu, kita masih mesti bertanya pada diri kita, kita jujur nggak mengucapkan la ilaha illallah ini dalam hati kita. Jadi nanti itu ditimbang oleh Allah, semuanya akan ditimbang. Subhanallah. Berarti yang paling ringan timbangannya adalah orang yang urusannya di dunia ini ya sedikit, nggak banyak. Yang paling tenang itu yang seperti itu, yang sedikit-sedikit itu, nggak banyak urusan. Timbangan kebaikannya banyak, timbangan keburukannya sedikit, nggak banyak urusan. Itu yang paling ringan. Makanya kemarin kita sampaikan, diupayakan tidak ada urusan kita dengan manusia menjelang kita meninggal. Ketika kita meninggal, selesai semua urusan kita dengan manusia. Karena kalau urusannya dengan manusia itu riuh nanti di hari kiamat, Pak. Karena semua orang sedang mencari kebaikan, mencari tambahan kebaikan, sehingga dia bilang, mana nih yang zolimin saya dulu? Kan begitu. Wah, itu dia tuh, dulu ngejolimin saya. Dipertemukan oleh Allah. Bagaimana? Mau seperti apa? Saya nggak mau maafin dia. Kebaikannya di sini saya lagi butuh. Kalau dia sudah tidak punya kebaikan, nih keburukan saya transfer. Ditransfer keburukannya. Semakin banyak zalim, semakin banyak keburukan orang ditransfer ke dia. Mungkin sekarang dia santai-santai di kursi, ya, bisa berputar-putar sudah jadi pejabat mungkin. Tapi dia banyak zalim sama orang, nanti di akhirat keburukan orang banyak yang ditransfer ke dia. Jadi rekening keburukannya gemuk, Pak. Rekening keburukan yang gemuk. Rekening kebaikannya nol, minus bahkan. Padahal umrohnya tiap tahun. Tiap tahun lagi mungkin setahun 3 kali. Belum lagi haji, belum lagi nyumbang masjid. Kebaikannya sangat banyak sekali. Tapi ternyata banyak juga dia sholat
dan ada yang berat timbangan amal kebaikan, ada yang timbangan kebaikan yang ringan. Tadi yang membuat timbangan amal kebaikan berat itu la ilaha illallah. Ada juga kata Rasulullah SAW yang membuat timbangan kebaikan kita berat itu, kata Rasul, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani 'inda rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, kemudian berat di timbangan dan paling dicintai oleh Allah. Jadi ini berat di timbangan ini, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini dua kalimat ini, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ini memberatkan timbangan. Jadi banyak-banyaklah kita mengucapkan zikir tersebut dalam keseharian kita, karena itu sangat memberatkan timbangan kebaikan. Ketika nyetir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ketika beraktivitas subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, perbanyaklah kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, karena timbangan kita sangat menjadi berat dan tinggi. Karena memang ya, itulah yang akan ngikutin kita, amal itulah yang akan ngikutin kita. Jadi kita meninggal dunia sampai nanti kita di akhirat ya dibangkitkan oleh Allah, amal terus ngikutin kita, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus cerdas mana saja amal yang memberatkan timbangan. Ini kan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim kan free Pak, ya kan Pak? Tidak bayar, gratis, nggak butuh kita harus butuh dulu, nggak butuh kita keluar tenaga, hanya ucapkan saja sebanyak-banyaknya itu, tidak sulit. Tapi subhanallah, barang siapa yang Allah mudahkan lisannya untuk berzikir. Barang siapa yang Allah sulitkan, Allah sulitkan lisannya untuk berzikir. Hanya itu saja susah. Hanya mengucapkan itu saja susah. Karena hatinya itu sudah hitam, banyak maksiat. Balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka itu sudah kotor sehingga mereka sulit untuk melakukan kebaikan disebabkan kekotoran hati mereka. Banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ditimbang, sudah selesai penimbangan, manusia digiring menuju destinasi berikutnya. Dan ini destinasi yang sangat menentukan. Kalau tidak bisa melewati ini, masuk neraka. Kalau bisa melewati ini, masuk surga, yaitu as-sirat. As-sirat, yaitu apa tadi Pak? As-sirat. Mereka semua melewati jembatan. Dan mereka melakukan perjalanan untuk menuju sirat. Jadi bukan sirat di situ, Pak. Tuh di situ siratnya pada ke sana. Enggak. Melakukan perjalanan menuju sirat, digiring mereka menuju as-sirat. Dan di tengah perjalanan tentunya mereka merasa haus, ingin minum, sangat haus sekali. Disitulah mereka melewati al-haud, telaganya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asl. Yang telaganya itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan salurannya itu langsung dari telaga Rasul yang ada di surga. Luar biasa. Jadi apanya Pak? Jangan dibayangin selang Pak.
Jangan dibayangin selang, jangan divisualkan. Bayangan kita yang jelas sangat indah sekali salurannya. Dan di situ kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, luasnya masiratu syahrin, sepanjang sejauh perjalanan 1 bulan. Ya. Luar biasa. Dan baunya lebih harum dari kasturi. Wa kinazuhu kanuyubis sama. Gelas-gelasnya jumlahnya seperti jumlah bintang di langit. Faman syariba minha fala yadhma'u abada. Barang siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan pernah lagi haus. Tapi apakah semua orang bisa minum dari telaga? Tidak. Hanya orang-orang yang diverifikasi dia berhak minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kalian manusia, bersabarlah." Subhanallah, wasiatnya Rasul, sampai kalian nanti berjumpa dengan aku di telaga. Di situ ada pertemuan. Jadi Rasul menunggu umatnya di telaga beliau. Subhanallah, mudah-mudahan yang di sini ya semuanya kita nanti bertemu di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Reunian lah. Reuni kita di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sini kita sulit hidup, tetapi kalau kita sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, kita akan ketemu nanti di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna qadra haudi kama baina Ailata wa San'a. Telagaku seluas antara Ailah dan San'a. Di sana terdapat gelas-gelas yang sejumlah bintang di langit. Subhanallah. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa meminum telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, berat sekali ujian hidup ini." Luar biasa, sahabat aja mengeluh. Berat sekali ujian hidup ini. Ditindas, didiskriminasi, hidup susah, berat hidup ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Fasbir hatta talqauni 'ala al-haud." Sabarlah kalian sampai kita nanti berjumpa di telaga. Subhanallah. Jadi Nabi menjanjikan apa? Telaga bagi orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Nah, setelah dari telaga manusia melanjutkan perjalanannya dan sampailah mereka di satu titik. Di depan mereka ada jembatan yang ujungnya nggak kelihatan sampai mana. Jembatan tersebut disebutkan melintang, yang di bawahnya adalah neraka jahanam. Dikatakan di situ, setelah itu jembatan dipasang. Disebutkan takunu binajin fiha syuwaikah yuqal lah sa'adah. Di mana jembatan tersebut sangat licin sekali dan sangat mudah menggelincirkan manusia. Dan semua manusia akan melewati jembatan tersebut. Semuanya, mau manusia siapapun, akan melewati jembatan tersebut. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidaklah di antara kalian melainkan pasti
semuanya pasti kita lewatin. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, semua para nabi, para pemimpin, semuanya pasti akan melewati jembatan ini. Wa in minkum illa wariduha, pasti akan melewati as-sirat. Dan itu sudah kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada yang luput dari jembatan ini. Nah, bagaimana kondisi manusia ketika melewati jembatan tersebut? Iya, ada, kata Abu Hurairah, orang yang melewatinya, kata Rasulullah SAW, orang yang melewatinya fi tarfati ain, secepat kilat. Subhanallah. Jadi dia lewat jembatan itu secepat kilat, dia nyampe pintu surga. Karena di ujung jembatan itu ada pintu surga. Kalau dia tidak bisa melewatinya, dia masuk neraka sudah. Ini bukan ninja warrior. Ini resikonya surga dan neraka sudah. Ada yang melewatinya secepat kilat. Subhanallah. Ini kita nggak ngerti siapa orang seperti itu, Pak. Para nabi mungkin ya, Pak. Para anbiya, luar biasa. Orang kekasih Allah, luar biasa. Melewatinya secepat kilat. Summa kamarrir rih, ada yang secepat angin. Kalau secepat kilat itu berarti kelebatan mata sudah nyampe. Ada yang secepat angin. Luar biasa. Kita nggak bisa ngebayangin secepat angin itu seperti apa. Dan siapa mereka itu? Nggak bisa kita bayangkan siapa mereka itu. Ya, mereka adalah orang-orang yang soleh tentunya. Orang-orang para aulia Allah. Orang-orang yang subhanallah mungkin di dunia ini nggak ada yang kenal, nggak viral di dunia ini orang ini, tapi langit mengenalnya. Bisa jadi, Pak. Kita nggak ngerti. Di dunia ini kan banyak orang-orang yang nggak viral di sini, tapi viral di langit. Di langit terkenal. Orang seperti ini harum di langit namanya. Bisa jadi orang biasa saja, tapi dia bakti kepada kedua orang tuanya misalkan. Dia rajin ibadahnya, bakti kepada kedua orang tuanya. Bukan siapa-siapa dia di dunia, tapi langit sering menyebut-nyebut namanya. Bisa jadi dia secepat rih. Pernah dengar Uwais Al-Qarni, Pak? Ya, kisahnya luar biasa. Kisahnya luar biasa, kata Rasul, wahai Umar, kalau kau bertemu dengan dia, kau mintalah ke dia supaya Allah memaafkan kamu. Luar biasa. Umar itu hidupnya passionnya tuh pengen mencari orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Setelah ketemu Umar bilang seperti itu, masyarakat viral langsung pengen ketemu Uwais Al-Qarni memintakan ampunan. Wah, luar biasa. Uwais langsung viral, beberapa hari kemudian menghilang, nggak jelas kemana, karena dia tidak mau seperti itu, hilang, nggak jelas kemana, meninggalnya di mana. Uwais Al-Qarni itu nggak ada, sejarah tidak mencatat di mana kuburnya, itu nggak ada. Subhanallah. Ya, nah, tidak berat di dunia ini. Kalau sudah viral sedikit ya dimanfaatkan keviralan itu untuk mencari suara, untuk mendapatkan suara, mumpung viral seperti itu. Jadi ada yang secepat angin, ada yang berlari dengan berlari, ada yang dengan berjalan, ya. Ada yang
semuanya tergantung pada perbuatan kita di dunia. Sudah itu saja. Ada yang orang melihat sirat itu begitu luas sekali, seperti jembatan layaknya, dia berjalan dengan tenang. Mudah-mudahan kita yang ini nih, pengennya masih cepat kilat Pak, pengennya Pak, cuman ya realistis saja lah. Ya, kita hidup ke sini, wallahu a'lam bishawab, kita kadang-kadang berbuat dosa tanpa sengaja, ya kan? Yang realistis saja ya jalan aja lah. Ustaz, saya realistis saja jalan aja lah. Yang penting nyampe gitu. Jangan sampai, aduh ya Allah, bergelantungan. Ini orang kalau bergelantungan, aduh. Ada yang melihat sirat itu sangat kecil sekali, bahkan sebesar rambut sebagai dalam hadis. Ini sirat kecil sekali. Dia bilang ke temannya, apa ini sirat kecil sekali? Temannya bilang, enggak, gede. Kamu mau matanya kemana sih? Kecil. Enggak gede itu, segede gini tuh. Saya tuh bisa jalan. Ayo, enggak. Didorong, kakinya bilang bergantungan di sirat yang kecil. Berarti tergantung apanya Pak? Amal perbuatan. Orang akan melihat sirat itu berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, orang yang tidak bisa melewati sirat berarti masuk ke dalam neraka waliyahzubillah. Orang yang berhasil melewati sirat, dia berada di depan pintu surga. Ketika di depan pintu surga disambut oleh malaikat dengan sambutan yang luar biasa. Tersenyum malaikat itu seraya mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Wahai kalian calon penduduk surga. Ada berapa pintu surga Pak? Ada 8 pintu surga. Semuanya manusia siap untuk masuk pintu surga, untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berseri-seri. Apa kata malaikat? Selamat kepada kalian bima sabartum, karena kalian di sewaktu hidup di dunia adalah orang-orang yang sabar. Itu rumusnya kalian Pak, sabar. Sabar. Bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, dan ni'ma uqbad dar ini adalah sebaik-baik tempat. Jadi bahasan kita di waktu yang akan datang adalah surga dan neraka. Itu bahasan terakhir dari rangkaian bahasan prahara di hari kiamat, adalah bahasan surga dan neraka. Seperti apa surga, indahnya seperti apa, dan seperti apa dahsyatnya neraka, insya Allah kita akan bahas di waktu yang akan datang. Dan ada juga manusia yang tidak masuk surga, juga tidak masuk neraka. Dia ditempatkan di tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Itulah yang disebut sebagai ashabul a'raf. Ya, orang-orang yang menempati tempat tertinggi, bukan nggak dimasukkan, tapi dipending dulu. Ya, jadi dipending terlebih dahulu karena kebaikan dan keburukannya sama. Ashabul a'raf ini nanti kita bahas pada akhirnya masuk mana ya? Ya, ashabul a'raf ini masuk surga atau masuk neraka. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Ini sudah mungkin ada sekitarnya 1 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ketika ada amal jariah, apakah ada dosa jariah? Ada. Jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk, dia amalkan itu dan banyak orang yang mengikutinya, maka dia mendapatkan dosa, dan dosa orang-orang yang mengikutinya sedikit pun tidak berkurang. Jadi ngeri sekali kalau kita menjadi contoh buruk atau mengajak keburukan, sebagaimana ketika kita menjadi contoh baik atau mengajak kebaikan. Jadi dosa jariah itu banyak. Makanya di antara orang yang dosanya banyak, dia terus mengalir-ngalir adalah ulama as-su. Mohon maaf, ulama as-su. Ya, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, gitu ya, yang mengajak kepada keburukan. Ini ulama as-su, ulama-ulama buruk, mengajak kepada keburukan sehingga banyak umat yang mengikuti dia keburukannya, sampai seolah-olah ini adalah kebaikan, ini adalah budaya kami, kan begitu kan? Ini adalah, padahal contoh yang buruk. Dosanya terus mengalir, waliyahzubillah. Jadi ada. Makanya dalam hidup ini jangan menjadi contoh buruk bagi orang lain. Ya, minimal itu saja sudah. Karena itu tadi, dosanya mengalir terus. Jangan menjadi orang yang zalim. Ya, semakin banyak yang dizalimi, ya sudah, semakin riuh nanti di hari kiamat. Makanya yang paling riuh nanti di hari kiamat itu para pemimpin. Ini mohon maaf. Karena Rasulullah SAW bersabda, semua pemimpin di hari kiamat itu lehernya terbelenggu, dibelenggu lehernya. Semuanya pemimpin di hari kiamat maghlulatun fi 'unuqi, kata Rasulullah. Yang bisa melepas belenggunya itu adalah keadilannya. Jadi pemimpin itu bisa di atas sekali, bisa di bawah sekali. Ya, karena kalau sudah amanah pemimpin itu, ya, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, orang-orang yang amanah dan memperhatikan amanahnya, ulaika humul warisun, mereka adalah pewaris surga Firdaus. Itu kalau sudah amanah pemimpin, luar biasa. Oh, ininya bagiannya besar Pak, surga Firdaus Pak, kalau sudah amanah. Tapi kalau sudah tidak amanah, zalim, selesai sudah. Ya, lehernya terbelenggu. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita dianugerahi pemimpin yang amanah. Amin. Nah, saya cuma doa-doa lah. Baik, saya kira itu demikian yang saya sampaikan. Pak, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.